Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Andi Faiz dari kelas 11 MIPA 3. Sekarang di sini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Pasti ini pengertian dari lingkaran itu, lingkaran adalah suatu kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik koordinat tertentu. Misalkan titik P itu punya jarak sama titik dengan titik lainnya, tapi jaraknya itu sama. Nah, koordinat itu kita misalkan dengan XY. Nah, P itu adalah titik pusat. Nah, habis itu dari P ke T itu adalah jarak titik pusat terhadap titik koordinat tertentu terhadap lingkaran, dan itu disebut dengan jari-jari. Kemudian ada bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, gimana sih bentuk umum persamaan lingkarannya? Itu adalah x min a kuadrat tambah dalam kurung y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Apabila persamaan ini kita misalkan a sama dengan min 2a, b sama dengan min 2b, dan a kuadrat tambah b kuadrat min r kuadrat sama dengan c, maka persamaannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0, sehingga pusatnya menjadi min setengah a, min setengah b, dan jari-jarinya menjadi r kuadrat sama dengan min setengah a kuadrat tambah min setengah b kuadrat min c. Kemudian gimana sih persamaan lingkaran yang berpusat di koordinat 0,0? Nah, kalau misalkan sama lingkaran berpusat di 0,0 itu jadi lingkarannya itu berada di benar-benar titik kartesius 0,0 pusatnya. Nah, kalau misalkan P ke T itu sama dengan PT, itu kan jaraknya ya, itu menjadi berarti jari-jarinya. Terus kita masukin aja titik koordinatnya 0,0 itu ke bentuk persamaan umum lingkaran. Jadi PT kuadrat sama dengan x min 0 kuadrat tambah dalam kurung y min 0 kuadrat. Menjadi PT kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kan kita udah tahu ya, P ke T ini itu adalah jari-jari. Maka persamaan lingkaran pusat 0,0 itu adalah r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian ada persamaan lingkaran yang berpusat ya koordinat AB. Persamaan yang berpusat di koordinat AB merupakan sebuah persamaan lingkaran yang telah digeser jauh titik pusatnya dari 0,0 menjadi titik AB sembarang. Nah, kalau misalkan titik pusatnya itu dipindah, digeser ke sembarang tempat, itu persamaannya jadi berubah. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita primisalin A sama B nya itu ke dalam bentuk persamaan umum lingkaran. Jadi tetap aja x min a dalam kurung x min a kuadrat tambah y min b dalam kurung y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian ada contoh soalnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik koordinat min 1,4 dan berjari-jari 3 adalah diketahui titik pusatnya itu kan min 1,4. Nah, itu jari-jari sama dengan 3. Penjelasannya gimana? Langsung aja masukin ke bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, min 1-nya itu jadi A, 4-nya itu jadi B. Jadi x plus 1 kuadrat tambah y min 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, 9-nya itu berasal dari r kuadrat, yaitu 3 pangkat 2. Nah, kita hitung menjadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x min 8y tambah 8 sama dengan 0. Itu adalah hasilnya. Kemudian contoh soal yang kedua. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik koordinat 1,2 dan melalui titik 5,5 adalah. Nah, tadi kan dari kalau misalkan diketahuinya titik pusat sama jari-jarinya, terus gimana sih kalau misalkan diketahuinya itu melalui titik ada jari-jarinya? Nah, langkah satunya itu carilah jari-jari dari pengurangan titik yang dilalui dengan titik pusat yang diketahui dengan persamaan lingkaran. Nah, itu jadi 5 min 1 kuadrat tambah 5 min 2 kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, akhirnya kita mendapat ketemu nih jari-jarinya sama dengan 5. Langkah kedua, masukkan jari-jari yang ditemukan itu ke titik pusat yang sebelumnya melalui persamaan lingkaran. Nah, jari-jari yang sudah ditemukan ini kita masukin ke bentuk persamaan lingkaran sama kayak langkah 1. Jadi x min 1 kuadrat tambah y min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kita akan mendapatkan hasilnya x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Kemudian ada hubungan titik dan lingkaran. Gimana sih hubungannya? Misalkan ada posisi suatu titik terhadap sebuah lingkaran, dapat dilihat ada yang terdapat di dalam lingkaran, di lingkaran, dan di luar lingkaran. Ini kita lihat di sini A ini ada di dalam lingkaran, B ini ada di luar lingkaran, C ini ada di pas banget sama lingkarannya. Nah, kalau misalkan kita lihat L ke T-nya itu tuh lebih panjang daripada L ke A, dan L ke T lebih pendek daripada L ke B, dan L ke T itu sama dengan L ke C.
Nah, gimana sih persamaannya? Kita masukin aja ntar ininya menjadi LT kuadrat sama dengan P min A kuadrat tambah dalam kurung Q min B kuadrat. Perlu diperhatikan, nah yang tadi saya seperti sudah bilang, perlu diperhatikan bahwa apabila LT kuadrat kurang dari R kuadrat, maka T berada dalam lingkaran. Apabila LT kuadrat sama dengan R kuadrat, maka T berada pada lingkaran. LT kuadrat lebih dari R kuadrat, maka T berada di luar lingkaran. Misalkan ada contoh soal, titik koordinat R, n,1 terletak di luar lingkaran. L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 3X tambah 2Y min 13 sama dengan 0. Berarti kita bisa simpulkan, berarti ini jari-jarinya itu tuh ini tuh kurang dari titiknya, R-nya. Langkah satunya itu cari nilainya N-nya dulu menggunakan bentuk persamaan umum lingkaran. Terus kita substitusikan N,1-nya itu ke dalam persamaan L. Kita substitusi ini menjadi L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 3X tambah 2Y min 13 sama dengan 0. Menjadi N kuadrat tambah 1 min 3N tambah 2 min 13 sama dengan 0. Maka menjadi, kita faktorin aja, jadi dalam kurung N min 5 dikali N plus 2 lebih besar daripada 0. Ini lebih besar daripada 0 karena kita mencarinya itu tuh daerah hasil yang dimana plus, karena plus itu tuh lebih dari 0 dan itu menunjukkan bahwa itu adalah jari-jari. Nah, hasilnya itu sama dengan N sama dengan 5 dan N sama dengan min 2. Nah, situ kita cari daerah plusnya karena di luar lingkaran melalui garis bilangan sehingga memperoleh jawaban N kurang dari min 2 dan N lebih dari 5. Kalau misalkan nggak yakin ini jawabannya benar apa salah, ini tinggal dimasukin aja. Misalkan min 2,1, kalau enggak 5,1. Nah, ini baru dicari ntar. Kalau misalkan hasilnya kurang berarti itu salah, tapi ini pasti udah mutlak, itu udah benar-benar ini itu di luar lingkaran karena udah plus jika dimasukin. Nah, kemudian gimana sih hubungan garis dan lingkaran? Nah, hubungan garis dan lingkaran tuh misalkan ada garis G. Nah, kalau garis G-nya itu di tengah lingkaran itu berpotongan namanya. Kalau misalkan ada garis yang tidak berpotongan itu garis G-nya itu ada di luar, terus kalau bersinggungan itu benar-benar pas di ininya, lingkarannya. Apabila garis G dengan persamaan Y sama dengan MX plus K disubstitusikan ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita akan dapat memperoleh persamaan X kuadrat tambah dalam kurung MX plus K kuadrat tambah AX tambah B dalam kurung MX plus K tambah C sama dengan 0. Di dalam persamaan kuadrat setidaknya terdapat nilai X real yang dapat menggunakan diskriminan, sehingga kita dapat mencari dari nilai X itu sendiri. Nah, gimana sih caranya? Seperti D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita masukin aja D sama dengan dalam kurung A tambah 2MK tambah BM kuadrat min 4 dalam kurung 1 tambah M kuadrat dikali dalam kurung C tambah BK tambah K kuadrat. Untuk menentukan garis berpotongan atau tidak dapat ditentukan dengan apabila ini kita misalkan ada soal kalau D-nya itu tuh kita masukin lebih dari 0, maka bisa disimpulin itu tuh berpotongan dengan lingkaran. Kalau misalkan sama dengan 0, maka itu garisnya bersinggungan dengan lingkaran. Jika lebih kecil dari 0, maka garis tidak berpotongan dengan lingkaran. Nah, ini kita ada contoh soal selidiki hubungan garis Y sama dengan 3X plus 2 dengan lingkaran. Dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min Y tambah 1 sama dengan 0. Langkah satunya itu masukkan koefisien konstanta dan variabel dari kedua persamaan tersebut menuju rumus X kuadrat tambah dalam kurung MX tambah K kuadrat ditambah AX tambah B dikali dalam kurung MX tambah K tutup kurung tambah C sama dengan 0. Kan kita masukin nih yang M itu sama dengan yang M itu adalah 3 dan K-nya itu adalah 2. Nah, pas kita masukin kita kaliin aja semua jadi 10X kuadrat tambah 13X tambah 3 sama dengan 0. Nah, langkah kedua itu masukkan dalam rumus diskriminan agar dapat mengidentifikasi di mana letak garis tersebut. Nah, kan tadi itu D sama dengan B kuadrat min 4 aja. Nah, itu B-nya itu tuh si 13, A-nya itu tuh 10 dan C-nya itu adalah 3.
Nah, kita hitung aja, jadi dia sama dengan 49. Nah, 49 itu kan lebih dari 0 ya, maka dapat disimpulkan bahwa garis tersebut terdapat itu berpotongan dalam lingkaran. Kemudian ada persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Misalnya kita ada lingkaran dalam suatu koordinat kartesius, nah itu tuh ada garis menyinggung di titik pada lingkaran tersebut. Nah, persamaan itu tetap aja x min a dalam kurung x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau misalkan maka pada titik singgung x1 y1 ini kan titik-titik ini nih y1 y titik x1 sama y1. Ini gimana ya? Itu kita aja langsung masukin ke rumusnya. Ditentuin ya, x1 dikali x tambah y1 kali y ditambah setengah a dikali dalam kurung x tambah x1 ditambah setengah b dikali y tambah y dalam kurung y tambah y1 tutup kurung tambah c sama dengan 0. Bisa ada contoh soal jika lingkaran L sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah x sama dengan 21 melalui titik P min 2,3, persamaan garis singgung pada lingkaran di P adalah, kan kita udah tahu nih rumusnya kalau misalkan persamaan garis singgung itu terdapat pada di P-nya. Yang pertama itu carilah nilai A dengan mensubstitusikan titik P ke persamaan L. Berarti kita memakai rumus yang sebelumnya. Nih, rumus yang x1 kali x. Kalau misalkan persamaan itu merupakan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Jadi si garis G-nya itu tuh singgung pas pada lingkarannya. Nah, langsung masukin aja. Jadi min 2 kuadrat tambah 3 kali 3 min 2a sama dengan 21. Nilai a-nya itu tuh kita cari dulu sama dengan min 4. Nah, itu tuh min 2-nya itu tuh dari ini, dari titik pusatnya, dan 3-nya dari sini. Sehingga mendapatkan hasil x kuadrat tambah y kuadrat min 4x min 21 sama dengan 0. Langkah kedua, substitusikan angka pada persamaan tersebut menuju persamaan garis singgung lingkaran, yaitu x1 kali x tambah y1 kali y tambah setengah a dikali dalam kurung x tambah x1 tutup kurung tambah setengah b dalam kurung y tambah y1 tutup kurung tambah c sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan hasil min 2x tambah 3y tambah dalam kurung min 2 dikali x min 2 tambah 0 min 21. Ini kenapa 0? Karena di sini kan rumusnya itu kan ada yang y-nya ya, ada bagian yang y-nya, dari situ tuh nggak ada sama sekali. Jadi makanya ini pas dihitungnya jadi 0 karena si y-nya itu nggak ada di sininya, cuma ada x kuadrat tambah y kuadrat tambah x, nggak ada tambah y sama dengan 0, sama dengan 0, nggak ada sama sekali. Nah, jadi kita bisa disimpulkan kalau kita hitung menjadi 4x min 3y tambah 17 sama dengan 0. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.